Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar pengajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, ketua kelasnya mana ya? Ibu minta tolong untuk persiapkan temannya sekaligus pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Banyak ya? Ada surat? Ada. Siapa aja yang nggak masuk? Agis, kenapa Oden? Kenapa Oden? Oh, ini ya, kalau seumpamanya tidak masuk, diusahakan menulis surat. Izin ya, supaya tidak dapat Sebelum ibu masuk ke materi, ibu ingin mengecek kerapian kalian. Ini bajunya sudah rapi, yang cowok sudah dimasukin semua? Sudah. Terus apakah ada sampah di bawah? Sudah bersih ya? Sudah bersih, sudah rapi. Jadi kalau sudah bersih, otomatis kita belajarnya akan nyaman. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu aturan hidup manusia. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ingat Bu. Ya. Ya, kemarin kita belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, coba Mbak Pipit sebutkan di gambar apa? Orang yang sedang berbelanja. Kemudian Rizka, ini gambar apa? Gambar yang kedua. Ya, berdiskusi, berbincang-bincang. Ada yang juga makan, gitu kan? Ini ada yang makan juga. Nah, jadi ini dinamakan bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Ada ini ya, saling membutuhkan antara individu dan yang lainnya seperti itu. Kemudian ini gambar yang pertama, gambar apa? Orang yang berbelanja. Nah, ini artinya adalah makhluk ekonomi. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbelanja. Oke, selanjutnya. Nah, ibu mau tanya, apa yang kalian butuhkan pagi ini yang sudah terpenuhi sebelum kalian berangkat ke sekolah? Apakah itu sudah terpenuhi sebelumnya? Banyak yang belum makan ya? Tapi berpengaruh kepada kita saat kita ada di sekolah, seperti itu.
Jika kita tidak makan, maka kita akan makan lemah. Jadi otomatis ketika ada di kelas kita akan tidak semangat seperti itu. Saat mendengarkan kita tidak semangat, ngantuk lah, apalah gitu. Oke, sekarang tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan manusia. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi, ini ya tujuan pembelajarannya. Kita ice breaking dulu yuk, supaya kalian menjadi lebih semangat. Oke, berdiri dulu semuanya. Ice breakingnya seperti ini ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian ini tepuk semangat dan berikan ding ding ding, ding ding ding. Se, aha aha, ma, aha aha, gan, aha aha, semangat. Bisa nggak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, gan, aha aha, semangat. Udah semangat? Nah, di sini ada beberapa gambar macam-macam kebutuhan. Ini gambar apa yang pertama? Bakso. Siapa yang bakso? Saya. Yang kedua iya, betul. Kemudian gambar yang ketiga mobil. Gambar yang keempat yang kelima HP. Yang keenam apa ya? Kuburan. Masa itu kuburan sih? Mas, ini ada perhiasan. Ya kurang jelas iya. Coba kalian, nah ibu mau tanya, dari gambar-gambar ini apa kebutuhan yang wajib ada? Pakaian sama bakso. Ya. Ini yang wajib ada. Dessert kopi juga. Oke. Sekarang kita masuk ke materi tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Di sini ada 4 ya, kebutuhan berdasarkan tingkat ketinggiannya atau intensitasnya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang keempat berdasarkan oke. Nah, di sini berdasarkan intensitasnya itu ada 3 juga. Ada Bu, apa sih kebutuhan primer itu? Bagaimana? Iya. Kebutuhan
kita atau jiwa kita. Contohnya seperti kita setiap hari dan yang terakhir berdasarkan subjek, individu dan kelompok. Individu itu apa? Nah, jadi ketika kita memenuhi kebutuhan itu, yang merasakan puasnya itu diri sendiri. Contohnya kan seperti ketika kita haus, kita minum. Ya. Kemudian yang kedua itu kelompok. Jadi kepuasannya itu bukan hanya terhadap kita, tapi orang lain juga puas, banyak orang. Contohnya itu seperti perbaikan jalan di desa. Ya. Oke, yang kedua faktor yang mengaruhi kebutuhan. Di sini ada berapa, Nak? Banyak. Ada banyak ya. Yang pertama ada 9. Islamin. Ya. 8. Ada 8. Ya. 9 ada di saya. Iya. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Apa dah? Perempuan dan laki-laki itu kebutuhannya berbeda. Contohnya seperti sekarang ini, yang cowok nggak pakai kerudung kan? Terus yang cewek pakai kerudung untuk menutupi auratnya. Yang kedua berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, di sini contohnya ketika anak SD itu kan hanya butuh alat tulis, sementara yang sudah besar SMK seperti itu membutuhkan laptop, ya betul. Dan yang ketiga tingkat pendapatan. Jadi ketika pendapatan seseorang itu menjadi tinggi, maka kebutuhannya juga itu tinggi. Contohnya dia itu butuh seperti pakaian ya, pakaian orang yang berpendapatan tinggi dan berpendapatan biasa itu beda, ya kan? Kalau yang pendapatannya di bawah rata-rata itu pakaiannya kan tidak, iya, ya itu memaksakan namanya, itu memaksakan. Oke. Sedangkan yang pendapatannya tinggi itu bajunya harus sweater. Ya, dari emas juga ada ya. Ada tak? Ada ya. Halo. Masih semangat. Oke, yang selanjutnya berdasarkan lingkungan dan tempat tinggal. Nah, ibu contohin di sini kayak itu ya, di pegunungan dan di dataran rendah itu bajunya kalau yang di pegunungan itu kan harus tebal biar tidak dingin. Sedangkan kalau yang di dataran rendah seperti kita ini ya harusnya tipis. Ya harusnya tipis. Kemudian yang berapa ini ya? Yang kelima, kemajuan iptek. Nah, seiring berjalannya ini waktu, zaman kan makin bertahun-tahun makin canggih, ya makin maju makin canggih. Contohnya apa? Seperti telepon. Kan dulu kalau zamannya nenek moyang kita itu kan
bukan ada. Iya tapi itu ada yang itu kabel itu kan, ada yang kabel itu ya. Selanjutnya udah ambil berkembang lagi jadi yang itu yang sudah tidak berkabel. Kemudian yang sekarang yang kalian pakai itu jadi apa? Android yang benar-benar canggih ya. Kemudian berdasarkan status sosial. Orang yang status sosialnya tinggi itu pasti juga akan tinggi juga ya. Ada kebutuhannya seperti ya kalau yang sudah contohnya yang sudah jadi artis gitu kan ya itu kan malu kalau tempat tinggalnya jelek gitu kan, jadi harus mewah terus berdasarkan selera itu apa sih? Kemauan kesukaan ya, kemauan berdasarkan kemauan. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan itu? Contoh? Selera makan bakso. Iya, seperti tadi Bapak bilang. Ada yang selera tidak makan bakso, ada yang tidak mau makan bakso. Tidak mau. Mau. Kemudian yang terakhir ada istiadat. Ada istiadat itu apa sih? Ya, betul sekali. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi, ya. Kalau tidak dipenuhi, otomatis akan mengganggu keberlangsungan hidup. Kalau kita tidak makan, maka kita akan mati. Iya, lemas. Sedangkan kalau kita tidak punya sepeda, apakah kita akan mati? Tidak. Ya, dinamakan kebutuhan Oke, karena materinya sudah selesai, Ibu mau kalian gabung dengan kelompok kalian masing-masing. Tapi lihat ya, jadi Ibu membagi kelompok jadi 3, itu sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ayo gabung ke kelompoknya masing-masing. Ini gimana? Sudah gabung? Ini gimana? Di sini Ibu ada Yanul KPD. Kelompok visual, mana kelompok visual? Ini Ibu. Nanti Ibu jelaskan. Ya, kelompok kinestetik. Ini Ibu. Kelompok auditory. Lagi sudah ada dulu.
Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kan ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Di sini soalnya memang sama, tapi produknya berbeda. Contohnya kalau kinesthetik, di sini sudah ada petunjuknya. Kalau kinesthetik itu mempresentasikan dengan gerakan. Oke. Kemudian kalau kelompok visual itu mempresentasikan dengan mind mapping. Mana visual? Kemudian yang auditori itu mempresentasikan dengan lagu atau nyanyian. Jadi kalian, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti majunya bersama. Contohnya kelompok kinesthetik itu maju semuanya. Kelompok auditori itu maju semua. Jangan ada Oke. Bu, ya. Oke, ada ya. Oke, sudah selesai? Ya. Ayo maju satu yang mana kelompoknya? Ini Bu, ini. Iya. Perwakilan Bu. Ya, ya. Assalamualaikum, saya dari perwakilan dari kelompok visual akan menceritakan mapping tentang perubahan hidup manusia berdasarkan waktu perkembangan sekarang, masa mendatang, dan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk yang kelompok visual. Semua ya. Sudah presentasi semua kan? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian stigma test. Ini dinamakan stigma test untuk mengevaluasi pemahaman kalian dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sesuai dengan materi tadi, kalian bisa jawab jawabannya saja, tulis jawabannya saja seperti itu ya. Untuk soal yang pertama itu apakah perbedaan keinginan dan kebutuhan? Sudah? Kemudian yang kedua klasifikasikanlah jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Sudah? Kemudian yang terakhir, kapal pesiar, pesawat pribadi termasuk contoh kebutuhan apa? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama dari materi tadi. Kalian tulis apa kesimpulan. Ini ya, refleksi diri. Apa kesimpulan dari materi saat ini? Dan apa kesulitan yang kamu hadapi saat bekerja sama dengan kelompok dalam mengerjakan
Segera diikuti oleh